Raden Ajeng Kartini atau lebih dikenal dengan R.A. Kartini merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Beliau dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita pribumi kala itu. Wanita yang lahir di Jepara 21 April 1879 ini berasal dari keluarga priai atau bangsawan Jawa. Beliau putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sostroningrat dan M.A. Ngasirah. Sang ayah merupakan wedana, kepala administrasi pemerintahan di antara kabupaten dan kecamatan. Ibu Ngasirah hanyalah orang biasa, bukan kalangan bangsawan. Dari rahim ibunda Ngasirah lahir seorang Kartini, anak kelima dari 11 saudara kandung dan tiri. Kartini mendapatkan kesempatan sekolah di Europe's Law School sekaligus belajar bahasa Belanda hingga usia 12 tahun. Setelah itu ia dipingit di rumah mengikuti tradisi Jawa. Selama di rumah, Kartini tetap belajar dan berkirim surat kepada teman-teman korespondensinya menggunakan kemampuan berbahasa Belanda yang ia miliki, salah satunya kepada Rosa Abendanon. Surat-surat yang dikirim ke Belanda menguraikan pemikiran Kartini terkait berbagai masalah termasuk tradisi feudal yang menindas, pernikahan paksa dan poligami bagi perempuan Jawa kelas atas, dan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Di sisi lain, surat-surat tersebut mencerminkan pengalaman hidup Kartini sebagai putri seorang bupati Jawa. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa yang dibacanya, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir para perempuan Eropa. Oleh sebab itu, timbullah keinginan untuk memajukan perempuan pribumi yang memiliki status sosial rendah. Salah satunya karena pendidikan yang terbatas. Adat yang mengekang kebebasan perempuan, Kartini menginginkan emansipasi. Aktivitas surat menyurat Kartini menjadi senjata perjuangannya. Seorang perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan, baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Perempuan harus cerdas menjadi ibu dan cerdas di masyarakat. Pada waktu yang sama, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang yaitu Raden Adipati Dojo Diningrat. Suaminya mengerti keinginan Kartini sehingga beliau diberi kebebasan memajukan kaumnya di bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah pertama di Kabupaten Rembang yang diberi nama Kartini. Namun perjuangan untuk memajukan wanita Indonesia tidak berlangsung lama. Karena pada tanggal 17 September 1904 beliau meninggal pada usia 25 tahun setelah melahirkan putranya yang pertama. Pemikiran Kartini mulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Salah satunya adalah seorang tokoh politik etis yang terkesan dan tergerak untuk menulis sebuah resensi tentang cita-cita Kartini, yakni mengangkat bangsa pribumi secara rohani dan ekonomis, serta memperjuangkan emansipasi. Berkat kegigihan Kartini, didirikanlah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini pertama di Semarang, kemudian disusul oleh daerah-daerah lain seperti Surabaya, Yogyakarta, Madiun, Medan, Cirebon, dan Batam. Nama sekolah tersebut adalah Kartini. Berdirinya sekolah Kartini di Batam bertepatan dengan 100 tahun usia R.A. Kartini. Sekolah Kartini di bawah naungan Yayasan Keluarga Batam yang kala itu dikelola oleh rata-rata perempuan luar biasa dan inspiratif. Meski Kartini telah meninggal, perjuangan Kartini lewat surat-surat memiliki arti penting bagi kedudukan wanita Indonesia. Salah satu di antaranya buku yang terkenal yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Berkat jasa R.A. Kartini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada era pemerintahan Soekarno
dengan dasar hukum Keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964. Kemudian menetapkan tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Semangat juang RA Kartini tidak terhenti. Ada sosok sejati dengan dedikasi luar biasa di bidang pendidikan, sosial kemanusiaan, dan kesehatan. Beliau tak kenal lelah belajar dan pantang menyerah. Presiden nomor sosok wanita tangguh dan penuh cinta kasih itu kemudian menetapkan adalah Ibu Sri Sudarsono. Semangat juang beliau adalah sosok inspiratif, tangguh dan sosok inspiratif kaum wanita Indonesia, khususnya Kepulauan Riau, Kota Batam, terutama para guru di lingkungan Yayasan Keluarga Batam. Ibu Sri Sudarsono berperan besar dalam perkembangan dan kemajuan Pulau Batam. Beliau merupakan perintis pembangunan sekolah modern di Kota Batam. Atas jasanya itulah Ibu Sri Sudarsono mendapatkan apresiasi Bintang Mahaputra dari Pemerintah Republik Indonesia. Semoga Ibu Sri Sudarsono tetap sehat dan terus menginspirasi wanita Indonesia. Alangkah besar bedanya bagi masyarakat Indonesia bila kaum perempuan dididik baik-baik untuk keperluan perempuan itu sendiri. Berharaplah kami dengan harapan yang sangat supaya disediakan pelajaran pendidikan, karena inilah yang akan membawa bahagia baginya. Selamat Hari Kartini, wanita sejati nan penuh dedikasi. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Purwodasi yang telah membacakan sejarah RA Kartini. Indah dipakai batu permata, permata tidak boleh dimakan. RA Kartini pahlawan kita, jasanya juga takkan terlupakan. Hadirin yang kami hormati, mari kita sama-sama menyaksikan tampilan testimoni dari alumni Kartini. Sekali lagi kami informasikan kepada para tamu undangan yang berada di Zoom, dimohon agar untuk mematikan mikrofon